akumulasi pengetahuan itu siapa yang memegang? Tentu industri, gitu. Industri, kalangan bisnis yang memegang ini. Kalangan akademisi seperti kita ini fungsinya adalah mendisrupt teknologi itu dan kemudian memperkenalkan atau memberitahu kepada industri ini yang terjadi, teknologi ini yang akan digunakan dan seterusnya. Nah, mari sekarang kita kembali ke Indonesia gitu ya, ke kondisi komoditas Indonesia gitu. Kalau dilihat dari secara nilai gitu, dari pertumbuhannya, tadi mungkin Mas Riza juga sempat membagi bahwa memang mostly masih ada di batu bara, di kelapa sawit, dan memang masih ada di komoditas sifatnya ekstraktif gitu ya. Tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwa perkembangannya dari mungkin 10 tahun kebelakangan itu sudah mulai ada pergeseran gitu, yang mungkin sebelumnya dikuasai 10 tertinggi itu semuanya ada dari perkebunan, dari tambang gitu. Tapi sekarang motor parts itu masuk masuk ke mungkin bisa masuk ke 10 besar lah, motor parts, lalu kemudian electronic equipment gitu, misalnya alat-alat listrik itu sudah mulai masuk ke 10 besar gitu untuk ekspor Indonesia. Ini kan berarti artinya ada upaya gitu untuk terbebas dari yang tadi kita sebut sebagai ketergantungan terhadap komoditas gitu. Tapi kembali lagi gitu, tadi Mas Riza juga sudah bilang kalau misalnya norma internasional ini juga kemudian berpengaruh kan ke perdagangan internasional. Nah, tentu juga ini pasti berpengaruh ke Indonesia juga. Nah, seberapa jauh sih Mas pengaruh dari norma internasional ini berpengaruh terhadap komoditasnya Indonesia gitu? Kalau kita berkaca pada industri manufaktur ya, bagaimana industri manufaktur kita progres selama 30-40 tahun belakangan ini ya, sejak diperkenalkan development planning, perencanaan pembangunan oleh rezim Orde Baru, maka sebetulnya ada banyak optimisme di sana. Jadi bagaimana sebetulnya proses yang kemudian kita sebut sebagai hilirisasi dari produk-produk mentah kita, dari komoditas-komoditas mentah kita itu jalan di sektor-sektor tertentu. Petanya memang perlu kita detilkan ya, di manufaktur atau di industri pengolahan yang mana. Tapi secara umum memang yang paling menjanjikan adalah yang teknologinya menengah atas, begitu. Menengah atas di sektor manufaktur itu otomotif, elektronik, begitu, alat kesehatan, begitu, dan yang nanti berkaitan dengan ekonomi digital, digital ekonomi. Itu sangat menjanjikan prospeknya. Kalau kita berkaca pada otomotif, elektronik yang menjadi basis dari manufacturing industri kita selama 30-40 tahun terakhir ini, maka yang paling penting adalah mempertahankan apa yang kita sebut sebagai akumulasi pengetahuan. Akumulasi pengetahuan itu siapa yang memegang? Tentu industri, gitu. Industri, kalangan bisnis yang memegang ini. Kalangan akademisi seperti kita ini fungsinya adalah mendisrupt teknologi itu dan kemudian memperkenalkan atau memberitahu kepada industri ini yang terjadi, teknologi ini yang akan digunakan dan seterusnya. Nah, akumulasi pengetahuan dan nanti turunannya adalah juga skills ya, technical skills. Itu kalau dalam kita bicara soal norm disruption, itu berkelindan dengan apa yang terjadi pada level internasional. Gitu. Di level internasional ketika kita bicara electric vehicles, yang muncul adalah para ahli yang sudah menggabungkan kemampuan teknis yang tadi internal combustion engine itu ya, ICE begitu, dengan pengetahuan technicalities untuk electric vehicles begitu. Itu yang terjadi, dan saya kira kalau kita berkaca pada Jepang, Jerman begitu, atau Italia atau Amerika sekalipun ya, atau yang lebih graduate-nya lebih belakangan Taiwan, Malaysia sekalipun ya, itu tidak bisa dipungkiri bahwa interaksi antar ahli dengan ahli yang tidak langsung berhubungan dengan sektor itu menjadi sangat penting.
Jadi bagaimana mereka membentuk epistemik begitu, epistemic community ya, komunitas epistemik, dan itulah yang mendrive inovasi. Ini yang kurang di kita. Okay. Jadi penelitian saya sendiri menunjukkan bahwa pada level industri sudah ada upaya untuk itu, tapi mereka perlu backup yang lebih solid gitu dari kalangan lain, dari decision makersnya, supaya aturan-aturan yang berjalan itu tidak gampang berubah ininya platformnya ya. Dari akademisi seperti kita ini, dari konsumen gitu. Konsumen juga penting sehingga kolaborasi antar pemangku kepentingan inilah yang perlu digaungkan ya, dan tidak hanya digaungkan tapi dijalankan gitu, sehingga saya kira pada level tertentu kita perlu belajar dari apa yang terjadi di Malaysia. Kalau kita bicara otomotif, maka mereka punya brand yang cukup dikenal namanya Proton begitu. Yang menarik dari Proton adalah dia tidak sekedar brand, tidak sekedar merek, tapi ada akumulasi pengetahuan, akumulasi skill yang didapatkan dari hasil kolaborasi. Ini yang kita miss. Dan sudah dikoreksi. Penelitian saya menunjukkan sudah dikoreksi sejak mungkin 20 tahun terakhir ini ya. Jadi pemerintah, para pemangku kepentingan sudah mulai giat berkolaborasi satu sama lain. Dan merek-merek tertentu itu sudah punya blueprint untuk ke sana. Kalau berkaca pada itu, optimis kita ya. Nanti tinggal ekonomi digital harus segera masuk gitu. Karena lagi-lagi kita perlu roadmap, perlu peta jalan untuk itu, dan punya banyak masalah dalam soal itu. Tapi sekaligus kita punya banyak peluang karena pasar digital kita sangat besar untuk untuk berkembang, sehingga kemampuan mengakumulasi knowledge, akumulasi skills, itulah yang ditunggu begitu. Dan saya sih membayangkan PSPD menjadi hub untuk itu ya, nanti ya, untuk ekonomi digital maupun yang manufacturing, maupun yang nanti berkaitan dengan services. Services ini nanti berkaitan juga dengan ekonomi digital. Itu irisannya semakin blur ya, semakin tidak nampak mana yang ekonomi digital, mana yang services, itu sekarang jadi satu. Dan mari kita pikirkan itu untuk nanti dibuat skema kolaborasinya seperti apa gitu. Oke.